Terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, yang divonis 10 tahun penjara mendapat remisi Natal 1 bulan penjara. Remisi atau pengurangan masa pidana yang menjadi hak setiap narapidana yang berkelakuan baik itu dinilai pihak pengadilan sudah memenuhi syarat diberikan kepada Putri Chandrawati. Hanya saja netizen yang maha julid mengecam pihak terkait yang memberikan remisi kepada istri Verdi Sambo itu. Pasalnya pada 9 Agustus lalu, lewat putusan kasasi Mahkamah Agung sudah menyunat hukuman Putri Chandrawati dari 20 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Baru 4 bulan mendapatkan hukuman yang lebih ringan dari MA, Putri sudah mendapatkan remisi. Lantas seperti apa reaksi orang tua Brigadir Yosua terkait remisi Natal yang diberikan kepada terpidana pembunuh putra mereka? Berbeda dengan istrinya, Verdi Sambo tidak mendapatkan remisi Natal. Dalam pembunuhan Brigadir Yosua itu sudah mendapatkan berkah dengan putusan kasasi MA yang mencabut vonis hukuman mati terhadap dirinya dan diganti dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun kabarnya baik Verdi maupun Putri Chandrawati istrinya mendapat perlakuan istimewa di tahanan. Sidang cerai antara Okky Agustina dengan pesepak bola Gunawan Dwi Cahyo alias GDC kembali digelar di Pengadilan Agama Bogor Kota kemarin siang. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihak menggugat dan tergugat itu, pihak Okky selaku tergugat menghadirkan tante dan putra sulungnya sebagai saksi. Keisha yang sudah dewasa dan sering menyaksikan pertengkaran Bunda Okky dengan Papa GDC mengaku mengungkapkan apa yang ia dengar dan lihat secara langsung tanpa ditambah-tambahi. Lantas apa yang menyebabkan pihak GDC tidak menghadirkan saksi? Memang untuk awalnya beberapa minggu lalu aku yang minta untuk menjadi saksi. Dikarenakan kan aku juga memang bener aslinya pun jadi saksi dari awal pernikahan sampai sekarang akhirnya viral masalah foto segala macem dari perselisihan ke perselisihan. Menjadi saksi untuk melihat semuanya gitu loh. Dan aku nggak mau nanti ketika orang lain jadi saksi ada penambahan-penambahan atau ada pengurangan-pengurangan dalam informasinya gitu. Makanya mending aku aja. Tuh aku juga udah dewasa, udah bisa kok jadi saksi. Kenapa nggak aku aja? Ada aku sama tanteku, yaitu kakak ipar Bunda, Tante Wiwi. Karena saksi yang kami hadirkan sebenarnya mempunyai kepentingan yang sama untuk menjelaskan tentang pertengkaran itu. Jadi hari ini kami sampaikan ke hakim bahwa tergugat kan memang tidak wajib menghadirkan saksi. Jadi kami tidak menghadirkan saksi pada hari ini. Banyak juga memang pernyataan-pernyataan yang dilempar sama papa. Ada perbedaan dia, berubah-berubah. Kalau ngomong ke aku begini, ngomong ke orang misal tante atau siapa begini, jadi beda-beda jawabannya gitu. Makanya bingung. Sudah rela ibundanya ditalak secara agama oleh Papa GDC, namun Keisha kecewa pada sikap pelin-pelan ayah sambungnya itu. Padahal Bunda Okky menggugat cerai atas permintaan Papa GDC, namun di dalam sidang, Papa GDC seolah ingin mematahkan alasan cerai karena perselingkuhan. Di depan majelis hakim, kuasa hukum GDC memang ngotot menyatakan kliennya hanya berteman dengan wanita berinisial KY yang dicemburui Okky. Kami juga hari ini menyampaikan bukti tertulis, bukti surat yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Mas Gunawan selama ini bertanggung jawab terhadap keluarga, memberikan rumah dan penghidupan layak dan buat keluarga dan masih bertanggung jawab hingga saat ini untuk semua yang ada dalam rumah tangga gitu ya. Sebetulnya dari pihak Om Gun memang sudah setuju untuk bercerai, teman dan mengakui juga sudah menolak. Cuman buat bagian yang dugaan perselingkuhan itu dia masih membantah gitu ya, walaupun bukti-buktinya ada, dia cuma bilang itu kan foto doang. Tapi ya kan foto juga bisa menjelaskan banyak hal gitu. Jadi ya silahkan ditafsirkan sendiri gitu. Masyarakat juga bisa menilai gitu kan ini. Terkait dengan adanya dugaan-dugaan yang sebagaimana dituduhkan, kami rasa majelis hakim akan secara arif dan bijaksana ya untuk memutus dan kami serahkan ke majelis hakim apakah bukti-bukti yang mereka sampaikan itu sesuai kaidah hukum yang berlaku atau tidak. Gitu aja sih.
Tanggal 8 Januari 2024 mendatang, sedianya sidang cerai Oki Agustina versus GDC akan memasuki agenda pembacaan putusan. Hanya saja sidang itu berlangsung secara e-court. Sebagai anak, Keisha berharap gugatan cerai dan hak asuh anak yang diajukan ibundanya dikabulkan oleh majelis hakim. Sedih, tapi agak leganya mungkin begini. Ini kalau kita mikir untuk sekarangnya aja ya, alhamdulillah ketahuannya nggak perlu sampai nunggu 20-30 tahun. Ternyata ada kejadian begini. Jadinya bunda aku pun masih bisa aku handle gitu. Karena dia juga stres gitu. Putusan nanti tanggal 8 ya. Tanggal 8 Januari 2024 itu agendanya putusan, nanti putusannya secara e-court. Mantan istri Lucky Hakim dan Kaisar Aditya, Indah Dari, akan bertahun baru di Palestina, negara yang masih dicekam peperangan dengan Zionis Israel. Indah Dari sudah siap lahir batin menjadi jamaah Indonesia di Palestina, justru saat kebanyakan orang liburan tahun baru ke negara yang permai dan damai jauh dari peperangan. Selain baju dan Al-Quran, apa saja yang dibawa Indah Dari ke Palestina? Assalamualaikum pemirsa, jadi hari ini aku lagi persiapan karena nanti malam insya Allah akan berangkat ke Palestina. Insya Allah pengen sujud di Masjidil Aqsa. Persiapan apa aja yang sudah aku lakukan? Mari kita bongkar-bongkar isi tas dan koper aku. Karena aku termasuk tipe yang traveling praktis, jadi cuma bawa satu koper besar, satu koper cabin, ransel satu, sama tas jeaning satu. Wah, tetap polkadot ya pemirsa. Favorit semuanya. Ada apa? Jelas dompet nih. Dompet aku bawa 2 karena ini buat kartu, ini buat dolarnya ya kartu. Paspor, buku zikir pagi petang ada rukiahnya ya kan, siapa tahu ada yang gangguan ya kan. Kacamata, nggak lupa aku bawa Al-Quran. Al-Qurannya aku bawa yang per juz, jadi targetnya satu hari 1 juz, ini 1-5. Terus nggak kalah penting power bank, ya kan? Terus charger. Tuh. Karena punya riwayat penyakit autoimun, Indah Dari membawa obat, suplemen, dan minuman dan cemilan khusus yang cocok untuk pengidap autoimun. Aku autoimun, jadi nggak boleh kecapean kan, sedangkan perjalanannya jauh dan panjang, jadi aku selalu bawa herbal habatus sauda fit formula nih. Alhamdulillah Rasul tuh kan bilang habatus sauda obat semua penyakit kecuali kematian, jadi aku bawa habatus sauda gitu nih. Terus aku bawa kopi, ini kopi aku kopi kolagen karena tetap harus kinclong. Terus sekarang nih ransel kan gitu, ini lebih banyak makanan sih mas, karena aku termasuk tipe yang tidak bisa hidup tanpa cemilan. Jadi isinya tada, karena aku autoimun. Jadi milih cemilan juga agak picky ya kalau ini. Oke. Di Palestina, Indah Dari tidak ke jalur Gaza yang masih panas oleh desingan peluru dan dentuman bom Molotov. Ia ingin kembali ke Masjidil Aqsa di Palestina karena masjid itu sepi jamaah selama peperangan. Bagi Indah Dari, ini adalah kali ke-9 ia ke Palestina. Lalu benarkah Indah Dari juga memiliki yayasan amal di Palestina? Mila insya Allah tuh tahun ini rencananya ke Masjidil Aqsa, ke Palestina gitu. Alhamdulillah ini ke-9. Alhamdulillah masuk terus. Mudah-mudahan yang ini pun juga masuk. Mudah-mudahan Allah mudahin, doain ya. Karena Palestina lagi berjuang dan saya nggak mungkin ke Gaza angkat senjata. Saya juga nggak bisa untuk berdiam diri aja. Yang bisa dilakukan sekarang salah satunya untuk membela Palestina, menjaga Al-Aqsa. Dengan apa? Meramaikan Masjid Al-Aqsa, datang ke sana ibadah, lalu berada di Masjid Al-Aqsa. Berasa sekali ya gitu. Semenjak tanggal 7 Oktober ya, itu kan sekarang itu jamaah Masjid Al-Aqsa makin sedikit, bahkan pernah kosong. Dan ketika kosong tuh saya sempat dikabarin sama murabito yang di sana, kosong, dia nangis, Masjid Al-Aqsa kosong gitu, kemana semua orang gitu, terus kamu kapan kesini gitu, tolong kasih tahu jamaah Indonesia. Kenapa disebut jamaah Indonesia? Karena memang 80% bisa saya bilang ya, yang datang ke Masjid Al-Aqsa adalah orang Indonesia. Mantan pesinetron yang kini eksis sebagai anggota DPR dan politikus Rieke Diah Pitaloka kemarin siang menjenguk Dede Asia,
korban tindak pidana perdagangan manusia atau trafficking yang kondisinya masih memprihatinkan pasca dipulangkan ke Indonesia. Dede Asia asal Karawang, Jawa Barat nekat menjadi buruh migran ke Suriah demi menafkahi keluarganya di Karawang. Alih-alih mendapat penyalur TKI yang mumpuni, Dede Asia terjebak dalam lingkaran mafia perdagangan manusia di Suriah. Bukannya dikirim ke Turki sesuai janji, Dede Asia malah dijual seharga $1.200 Amerika untuk menjadi budak di Suriah. Tak hanya dipaksa bekerja rodi, Dede Asia disiksa sampai menderita sakit. Lantas seperti apa kondisi terkini Dede Asia pasca bertemu kembali dengan keluarganya? Benarkah ia masih trauma pada perlakuan biadab majikannya di Suriah? Maret kita mengadvokasi, panjang banget perjalanannya, penuh lika-liku, penuh drama, tapi juga berkat dukungan banyak orang, banyak pihak. Alhamdulillah akhirnya bisa pulang, ketemu lagi dengan keluarganya yang tadinya dijanjikan kerja di Turki, ternyata menjadi korban tindak pidana perdagangan orang ke Suriah. Yuk kita masuk. Terima kasih Bu. Bicara ada artis sudah. Ibunya udah pulang. Senang pulang. Udah lega? Udah lega. Kamu yang percaya diri lagi lah, nggak usah takut ya. Nggak mau ke Suriah lagi ya, menderita saya. Nggak mau ke Suriah lagi ya, menderita saya. Dikawal suaminya Yongki, Dede Asia menjalani rawat jalan. Dede Asia tak henti-hentinya bersyukur karena Rike dia dan pihak pemerintah sangat peduli pada nasib buruh migran seperti dirinya. Gimana Mbak Rike? Apa yang dirasakan Mbak? Gimana? Suasana hati. Apa bisa sampainya ke sana, ke Suriah? Diiming-imingin gaji $600. Berapa lama di Suriah? Masih 4 bulan di KBRI, 9 bulan. Gimana di KBRI? Sering ditanya sama staf-stafnya, mana bupati yang mau nebus kamu? Mana? Meski sudah bebas dari belenggu penyiksaan, Dede Asia mengkhawatirkan teman-temannya yang masih berjuang untuk pulang ke tanah air. Hal itu tak hanya menjadi concern Rike dia, Kemenlu maupun aktivis wanita lainnya, tapi menjadi PR besar bagi cawapres yang tengah bertarung memperebutkan tampuk kekuasaan. Kita berjuang untuk teman-temanmu yang lain ya. Ada berapa orang? Ada 40. 40 belum pulang. Dari mana aja mereka? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera. Kondisinya gimana di sana? Ada yang dipukul, ada yang nggak digaji, ada yang difitnah makan kalung. Kamu semangat ya. Terima kasih Bu pejabat. Dan mohon doanya kita perjuangkan. Semoga bisa dikembalikan. Tadi Dede cerita juga sekitar malah bukan 30 orang, sekitar 40 orang ada di kedutaan Indonesia.